Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu zajri an syurbil khamri. Bab ini menjelaskan larangan minum khamar. Qala al-faqih Abu Layth Samarqandi ila akhirih qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yuja'u bisyaribil khamri yaumil qiyamati muswaddan wajhu ila akhirih. Peminum khamar didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya hitam, matanya biru, lidahnya terjulur di dadanya, mengalir liurnya. Yastaqdiruhu kullu man yarahu, setiap orang yang melihatnya merasakan jijiknya. Minnatni raihati, sebab bau aromanya. La tusallimu ala syurbatil khamri, jangan kalian mengucapkan salam kepada orang yang minum khamar. Wala ta'uduhum idza maridu, dan jangan kalian kunjungi mereka apabila mereka sakit. Wala tusallu alaihim idza matu, dan jangan kalian sembahyangkan mereka apabila mereka mati. Ini teguran terhadap peminum khamar. Nah, urusan akhirat biarlah urusan Allah Ta'ala. Yang kita di dunia, la tusallimu ala syurbatil khamri, jangan mengucap salam kepada orang minum khamar. Maksudnya ketika dia sedang minum khamar. Masa kita ucap salam? Tak cocok, jamaah. Jangan kunjungi apabila mereka sakit. Nah, jangan kunjungi apabila mereka sakit. Maksudnya, apabila dengan dikunjungi itu makin menjadi-jadi bangga dia minum khamar. Dah lama aku minum nih, baru inilah sakit nih. Nah, kan? Apabila begitu, kira-kira kan kita belum kunjungi dia. Maka sebelum kunjungi dia itu mana nih? Lagak gaya orangnya nih cuman. Tapi kalaulah diharap dengan kita kunjungi itu luluh hati dia, sehingga mungkin tidak berhenti total, tapi setidaknya mengurangi. Maka kunjungilah. Kemudian jangan sembahyangkan kalau mati, maksudnya bila dia menghalalkan minum khamar, berarti murtadlah dia. Jamaah, berarti murtad dia. Selama dia tidak menghalalkan, berarti muslimlah dia. Ini yang begini-gini ini hati-hati memahaminya. Ya. Seterusnya, kata Masruq, syaribul khamri ka'abidil wasani, peminum khamar seperti pengabdi berhala. Wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza, peminum khamar seperti pengabdi patung berhala Lata dan Uzza. Gitu. Di mana persamaannya? Satu, sama-sama salah. Ya, tentu kita melihat dari agama kita bahwa penganut Lata Uzza mengatakan benar, tanggung jawab di akhirat. Jadi sama-sama salah, itu samanya. Yang kedua, sama-sama tertutup fikirannya. Satu, penyebab sakit kok diminum. Satu lagi, bukan Tuhan kok dipertuhan. Nah, itu sama-sama. Kira-kira begitu ya. Berkata Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Pendeta Yahudi, ahli agama Yahudi. Pada masa Rasulullah dia belum masuk Islam. Setelah Rasulullah meninggal, dia masuk Islam pada masa Abu Bakar. Maka dia tidak disebut sahabat, tapi tabi'in. Beriman kepada berjumpa sahabat, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan Islam. Walau dia semasa dengan Rasul, dia tak disebut sahabat.
Apa kata dia? La an asyraba qadhan min narin ahabbu ilayya min an asyraba qadhan min khamrin. Minum secangkir api lebih kusukai daripada minum secangkir khamar. Kata ini. Bukanlah maknanya dia mau minum api. Menunjukkan buruknya minum khamar. Seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ukurannya khamar ya. Setiap yang memabukkan khamar. Karena arti khamrun itu sesuatu yang menutupi akal. Nah, itu secara bahasa Arab. Sesuatu yang menutupi akal itu namanya khamar. Jadi setiap yang memabukkan, karena dia menutupi akal, itu disebut khamar. Setiap yang memabukkan, hukumnya haram. Nah, cuma dalam literatur fikih, khamar ini benda cair yang memabukkan. Benda cair yang memabukkan. Adapun benda padat yang memabukkan tidak disebut khamar. Bukan berarti boleh dikonsumsi. Hanya penamaan saja. Benda cair yang memabukkan itu khamar najis. Benda padat yang memabukkan bukan khamar, bukan najis. Jadi polisi barusan nangkap penjahat, lantas di kantongnya ada barang sitaan. Polisinya sembahyangnya sah karena bukan membawa najis. Tetapi mengkonsumsi benda itu haram. Kecuali di bawah pengawasan pihak berwenang. Misal, pihak medis mengatakan ini harus dikonsumsi sekian gram selama sekian hari dalam rangka terapi. Itu boleh. Polisi pun mengizinkan itu. Jamaah, ya itu memang ada undang-undangnya. Ya, baik. Dan siapa saja kata Rasulullah minum khamar di dunia, famata wa huwa yudminuha. Dia mati dalam keadaan dia masih minum khamar. Artinya jadi kebiasaan dia. Ya. Walam yatub, dan dia tidak bertobat. Lam yashribha fil akhirah. Di surga nanti, di akhirat dia tidak akan meminumnya. Padahal di surga ada sungai khamar, dia tak boleh minum. Berarti kita mabuk di surga, sedangkan mabuk dilarang. Kita kata surga tempat baik, hanya sama dalam nama, tidak sama dalam bendanya. Ya. Kata Faqih Abu Layth As-Samarqandi, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa setiap yang memabukkan haram. Yakni makanan matbukhan atau ghaira matbukhin. Sama ada yang memabukkan itu diproses melalui pemasakan atau ghaira matbukhin, atau tidak dimasak dia. Sama saja. Ada yang melalui proses alami. Dimasak itu karena pengaruh proses kita. Manusia ikut terlibat. Ada yang tanpa dimasak dia. Cukup difermentasi saja misal kata. Sama saja. Ya, itu diharamkan dua-dua. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Bukan perkara merek. Oh, ini blind, Pak. Ini merek. Apa sajalah. Asalkan banyaknya memabukkan, maka dia sedikitnya pun haram. Bahwa ada orang tidak mabuk, bukan berarti benda itu menjadi halal. Yang mau ditinjau bukan orangnya dulu, tapi bendanya itu. Benda najis tidak. Najis, khamar itu najis. Maka sebab dia najis, sedikit atau banyak, dia menjadi haram. Ada orang yang sudah biasa, sehingga kalau minum dia sedikit, tak ada mabuk dia. Berarti halal. Tidak. Rasul sudah katakan, benda yang kalau banyaknya memabukkan, maka dia haram. Oh, si Fulan kalau makan durian mabuk, berarti durian haram. Itu bukan bendanya, tapi memang orangnya yang tidak tahan. Sebab bukan benda itu yang memabukkan.
Sepanjang umur kita, pernah orang kita tahu mabuk gara-gara makan tape pulut? Pernah? Makan tape pulut dia mabuk, Bang? Nira. Oh, bukan, jangan. Bukan nira. Dia makan tape pulut. Hoyong. Oke, saya ikutkan dulu. Ada orang makan durian hoyong? Pernah tahu kita? Pening kepala dia? Iya. Berarti durian haram. Itu maksud saya tadi. Artinya dia makan tapi memang dia yang tak kuat. Bukan tapenya benda yang haram. Bukan duriannya. Ada orang makan kerang pening. Berarti kerang haram. Hati-hati jemaah. Jadi bukan tapinya. Tapi itu benda halal. Bahwa orang tak tahan, iya. Bahkan ada orang yang cium bau durian pun tak tahan, mabuk dia. Berarti cium bau durian haram. Oh tidak. Bukan sifat durian, melainkan badan dia. Jamaah. Ada orang kalau makan ikan tertentu gatal. Ada. Berarti makan ikan haram. Tidak. Dia saja yang tak cocok dengan benda tadi. Ini hati-hati. Jadi bukan hukum benda itu. Dia. Kalau benda itu sendiri macam tape, walau banyak alkoholnya, itu tetap benda yang halal. Ya. Dalam satu riwayat, ma'askara minhul faraku, fal jur'atu minhu haramun. Apa saja yang memabukkan sebotolnya, maka seteguknya pun haram. Tak ada istilahnya itu obat. Nggak ada, jamaah. Qala al-faqih Syekh Abu Lis As-Samarkandi. Peminum khamar yang khamarnya itu dimasak lebih besar lagi dosanya dari peminum khamar biasa yang tak dimasak. Karena peminum khamar itu adalah orang durhaka lagi fasik. Peminum khamar yang khamarnya itu dimasak, dikhawatirkan dia nanti jadi kafir. Mengapa? Karena dia meminumnya itu senantiasa minum khamar, jadi kebiasaan dia. Nanti lalu keenaan, jamaah. Sedangkan itu perbuatan haram. Wa syaribul matubukh yashrabul muskir wa yarahu halalan. Peminum khamar yang khamarnya dimasak kadung enak, dia kata prosesnya ini sulit, apalagi teknologinya canggih. Kalau begini diharamkan macam mana ini katanya. Apalagi tenaga kerja banyak di situ, dikhawatirkan nanti dia menghalalkan yang haram. Sedangkan ulama sepakat bahwa minum yang memabukkan hukumnya haram sedikit atau banyak. Fa idza istahalla ma wa haramun bil ijma'i shara kafiran. Apabila dia menghalalkan yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, maka dia menjadi kafir, murtad. Macam kita masyarakat yang ngertilah ya, pasti melihat khamar yang mereknya tinggi, harga mahal, lebih dihargai dari yang minum khamar yang khamarnya itu dijual di pinggir jalan. Dari penghargaan itu sudah berbahaya. Jamaah, dah berbahaya. Apalagi kalau dia pula sampai menghalalkan yang haram dengan kesadaran dan kemauan serta tahu dia ini haram, dihalalkannya, maka murtadlah dia. Begitupun bagi kita, mau dimasak nggak dimasak, mau teknologi canggih, mau teknologi sederhana, tetap hukumnya haram. Oke. Kita teruskan. Sekali waktu Khalifah Utsman bin Affan menyampaikan ceramah. Wahai manusia, jauhilah khamar. Karena khamar itu umul khaba'is, induk segala kejahatan. Dulu ada seseorang ahli ibadah, tekun beribadah kepada Allah, senantiasa pulang pergi ke masjid. Sekali waktu dia menemuinya seorang perempuan tak elok. Dah ngertilah maksudnya, jamaah. Kemudian perempuan tak elok tadi menyuruh pembantunya, menyuruh anak buahnya memasukkan si orang yang ahli ibadah yang lewat tadi itu
masuk ke dalam rumahnya. Itu cerita daripada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dia pun menutup pintunya. Si perempuan tak baik tadi, ditutupnya pintu rumahnya, orang alim tadi beralih ibadah dah di rumahnya. Di dekat si perempuan itu ada baqiyatun min khamrin, secawan khamar. Dekat dia ada pula anak-anak belum baligh. Kata si perempuan kepada si orang alim, kau tak boleh tinggalkan aku kecuali setelah kau minum segelas khamar ini, atau kau lakukan hal tak elok itu sama aku, atau kau bunuh anak ini. Kalau satu pun di antara tiga itu tak kau lakukan, aku akan menjerit. Aku akan menjerit. Seterusnya. Dan aku akan bilang sama orang-orang, ini orang alim ini masuk menceroboh ke rumah aku. Siapa lagi yang akan mengatakan kau benar? Ini ada secawan. Kalau tak mau kau ini, kau bunuh anak ini. Kalau tak mau, kau lakukan sama aku. Kalau satu pun tak mau, aku jerit. Jeritan aku bilang bahwa kau masuk ke rumah aku tanpa izin aku. Kalau dah gitu, siapa lagi yang membenarkan kau? Padahal farajul inda tadi. Orang tadi yang alim tadi pun menjadi lemahlah dia. Sulit memilih. Kata dia, kalau aku berbuat keji dengan perempuan ni, fala atiha, aku tak mau melakukannya. Membunuh anak-anak ni pula, fala aku tuluha, aku tak membunuh dia. Kemudian dia minumlah segelas khamar tadi. Setelah minum, hoyonglah fikiran, kata dia, zidini kepada perempuan. Tambah lagi. Fazadat, ditambahlah. Demi Allah, senantiasalah dia begitu sampai dia lakukanlah perbuatan tercela tadi dengan si perempuan dan dia membunuh anak itu. Kata Khalifah Utsman, fajtanibuha, jauhilah khamar. Karena khamar induk kejahatan. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah ada di dalam hati seseorang iman dan keinginan minum khamar, kecuali hampir saja setiap salah satu pihak antara iman dan khamar itu menghilangkan yang lain. Jadi kalau dalam hati orang ada iman, ada khamar, masing-masing saling berusaha menghilangkan itu. Khamar berusaha menghilangkan iman, iman berusaha menghilangkan keinginan minum khamar. Terus bertempur, hampir saja begitu setiap masa. Makanya kata Khalifah Utsman, jauhi minum khamar. Itu ada baik-baiknya jemaah. Ada pula katanya obat. Macam mana itu jadi obat? Nggak ada itu. Itu keliru. Ya, ini. Anasyana khamri idza sakrata ala lisani kalimatul kufri. Orang minum khamar itu apabila dia mabuk, boleh jadi meluncur dari mulut dia, dari lidah dia itu perkataan-perkataan yang membuat dia kufur. Wayata'awadu lisanu bidzalik. Nanti lidahnya biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang memungkinkan dia murtad. Dikhawatirkan waktu matinya nanti, kita ini masih bisa kontrol cakap, tapi kalau dalam keadaan terdesak, biasanya yang di dalam itu keluar. Dikhawatirkan waktu sakaratul maut nanti, lidah dia meluncur kalimat-kalimat membuat dia kufur. Karena macam mana dahsyatnya kita sekarang? Betul-betul dahsyat waktu kita sakaratul maut. Biasanya itu keluar semua, itu berbahaya. Maka keluarlah nanti dia dari dunia dalam keadaan kufur. Akibatnya kekal dalam neraka. Karena kebanyakan sesuatu yang berasal dari manusia mengakibatkan tercabut iman. Sesungguhnya itu pula lah nanti yang muncul ketika dia mati. Makanya Mughazali bilang, yang membuat kebiasaan buruk orang waktu mati, yang membuat orang su'ul khotimah adalah kebiasaan dia waktu hidup. Yang membuat orang husnul khotimah juga adalah kebiasaan dia waktu hidup. Makanya buat yang baik-baik. Supaya nanti waktu sakaratul maut, yang baik itu yang keluar. Wadhanika bisababi dzunubih lati fa'ala fi hayati. Itu terjadi tercabutnya iman waktu sakratul maut disebabkan dosa yang dilakukan waktu hidup. Faya beqa.
fayabqi, bukan fayabqi, fayabqi fi hasaratin wa nadamatin, maka dia senantiasa berada di dalam penyesalan dan kerugian. Satu sikit lagi, ad-Dhahak. Dhahak mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan dia mengekalkan, cara kita, siapa yang mati dalam keadaan masih terus-menerus minum khamar, maka dibangkitkan nanti di hari kiamat dia dalam keadaan mabuk. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.